Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Mas Dadim di sini ya kawan-kawan ya, untuk mereview trafo yang arus DC-nya timpang sebelah begitu ya. Nah sebelum kita membahas ya, saya mau menyapa dulu untuk teman-teman gimana kabarnya begitu ya. Ya semoga saja atau tentunya kabar teman-teman semua ini pada lagi baik-baik semua. Oke, amin. Dah, ini ada trafo ya yang arus DC-nya itu timpang sebelah, tidak sama ya. Ini trafo 5 ampere gede nih ya, yang besar gitu ya. Tapi setelah digulung ternyata ini arus DC-nya bermasalah, tidak sama begitu ya. Nah, mari kita tes dulu, tester pakai avometer atau multimeter ya teman-teman ya. Oke, kita hubungkan ke arus AC atau listrik gitu ya. Ini colokannya ya, kabelnya ya sudah hidup. Mari kita tester pakai multimeter gitu teman-teman. Oke, kita ambil dari arus DC yang paling rendah di bagian kanan. Dipin dulu. Ini arus DC-nya paling rendah 29 di sebelah kanan ya. Kemudian di sebelah kirinya 28,8 bisa dibulatkan juga sama 29 ya. Nah, kemudian yang lebih tinggi sedikit ya. Ini 37. Nah, bagaimana dengan yang arus DC di sebelah kirinya? Ternyata di sini 43 ya. Ini 38 ya. Ini 42. Nah, ini yang tidak sama, teman-teman. Seharusnya ini sama. Kalau ini 42, yang di sebelah kanan ini harus 42. Begitu, teman-teman. Atau 37, ini harus 37. Itu, teman-teman ya. Kemudian di bawah yang lebih tinggi lagi ini 47 ya. Kemudian di sebelah kirinya ini sudah naik ini ya, lebih nih berapa volt ini ya, dari 47 ke 54 ya. Jadi ini naiknya sudah 7 volt. Ini timpang ini juga timpang ini ya. Kemudian arus yang paling besar ya, yang terakhir ini 53 teman-teman ya. Kemudian yang di sebelah kirinya itu 60 volt. 53 60 volt. Oke, kita cabut dulu ya, dicabut dulu biar tidak terjadi korslet ya. Kemudian biar lebih jelasnya kita kasih tanda arus DC-nya ini sesuai dengan jumlah arus yang keluar gitu ya. Di CT teman-teman 28 37 42 ya. Yang ini berapa ya? Yang ini 60
53, kemudian ini 47, 54 ya. Coba perhatikan teman-teman ya. Ini adalah konsep trafo yang amburadul begitu ya. Ini nah, kenapa ini bisa terjadi teman-teman ya? Nah, nanti kita akan membahas begitu ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya ini untuk arus DC-nya yang keluar ini, untuk memperbaiki biar arus DC-nya sama begitu ya, antara yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan ini sama. Kalau di sini ini 28 oke. Nah, ini sudah sesuai ya. Tapi yang ini yang tidak sesuai teman-teman ya. 37 42. Jadi selisihnya ini ya kira-kira 5 lah begitu ya. Kalau yang ini ya 47 54. ini sangat apa ya, perbedaannya sangat besar sekali itu ya. Kemudian yang ini juga gak sama begitu ya teman-teman. Seharusnya ini sama begitu. Nah, gimana caranya? Yaitu alternatifnya adalah trafo ini harus direstorasi ulang atau digulung ulang begitu ya. Nah, trafo yang seperti ini digulung menggunakan satu kawat ya. Kemudian ditarik dari titik sini, teman-teman. Jadi ini adalah permulaannya di sini untuk menggulung pakai satu kawat. Jadi kawatnya ini awalnya dari sini digulung sampai ke sini ya. Misalnya kalau 60 ke 42 atau sini, sorry ya, dari 60 ke 54 begitu ya. Ini misalnya membutuhkan lilitan sebanyak misalnya ya 12 lah begitu ya. Kemudian dari 54 ke 47 ini kok bisa berkurang gitu ya. Nah, soalnya ini dimulai dari sini begitu ya. Jadi 54 ke sini nih membutuhkan mungkin 30 lilitan gitu. Yang ke 42 ke 28 ini membutuhkan lilitan sebanyak 50. Kemudian dari 28 ke CT ini membutuhkan lilitan sebanyak misal saja ya 70. Nah, dari sini ini mungkin sama ya. Dari CT ini sama 70. Tapi yang di sini ya ini mungkin tidak sama gitu ya. Itu mungkin sebagian alasan kenapa trafo ini tidak pas ya, atau tidak cocok dengan arus yang kiri dengan kanan. Jadi alasan yang pertama itu adalah jumlah lilitan yang dililit ya, atau yang dikumpar pada koker ini ya. Mungkin yang pertama seperti tadi, jumlah lilitannya ini tidak sama dengan yang ada di sebelah kiri atau kanannya. Alasan yang kedua adalah kemungkinan ya, ini sesuai dengan pengalaman yang sering saya temui atau yang saya bongkar pada trafo-trafo yang lain ya. Kemungkinannya itu adalah kawat yang digunakan ini tidak sama begitu ya. Mungkin ini campur ini ya, ada yang ukurannya 0,9 misal ya, atau 0,8. Ada juga yang ditambah lagi itu, atau dicampur apa namanya ya, disambung begitu ya. Karena kawatnya ini tidak memadai, kurang. Nah, ambil kawat yang ukuran mungkin berbeda, yaitu ukurannya mungkin 1 mili begitu ya. Jadi di trafo ini ya ada 3 jenis ukuran kawat yang digulung
sekaligus begitu. Nah ini yang sangat-sangat dominan kalau saya membongkar pada trafo yang bermasalah seperti ini teman-teman ya. Nah kemungkinan yang ketiga alasannya adalah kerapatan ya pada kumparan trafo tersebut. Jadi di sebelah kiri ini ya kemungkinan renggang begitu ya kumparannya, di sebelah kanan ini agak rapat. Jadi juga mempengaruhi besar arus DC yang keluar begitu ya. Ini kalau menggunakan satu kawat ditarik sekaligus begitu ya. Jadi kalau saya menggulung trafo ini yang kebanyakan sukses dan sampai sekarang pun alhamdulillah tidak ada yang yang komen ya begitu ya, atau punya masalah trafonya ada yang masalah begitu ya. Itu saya menggunakan dua kawat yang ditarik sekaligus. Akan tetapi kalau menggunakan satu kawat ditarik sekaligus ya, perbedaannya dengan menggunakan dua kawat sekaligus ini juga banyak perbedaannya teman-temannya ya. Jadi pasti ada perbedaan itu arus yang dihasilkan ya. Kalau ini cenderung, kalau pakai satu kawat ini cenderung seperti ini ya, amburadul gitu. Tapi kalau pakai dua kawat sekaligus itu kebanyakan sama ya, antara yang satu dengan yang kanannya begitu ya teman-teman. Kalau sudah melihat seperti ini, yang jelas ini kumparannya tidak sama. Tapi yang masih belum diketahui adalah kawat yang digunakan. Nah untuk mengetahuinya kita akan bongkar. Baik, trafo ini kita akan bongkar sekarang. Ya seperti ini, ternyata benar ini pakai satu satu kawat ditarik sekaligus ya. Ukurannya ini 1,1 mili teman-teman ya. Langsung saja dibongkar teman. Nah ini nih, yang ini teman, coba perhatikan ya. Jadi ini ukurannya 08 ini ya, yang ini 08, yang ini 1,1 nih, lihat. Ini ukurannya 1 mili ya, yang ini lebih besar ini. Dengan yang ini beda ini. Teman-teman ya. Perhatikan ya. Coba bedakan antara 3 kawat ini ya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Oke kawan, ini adalah kawat yang semula digunakan ya. Masih kawatnya tetap
ya macamnya atau jenisnya ini ada 3 jenis ya, atau 3 ukuran. Ada 3 ukuran maksudnya. Ini ukurannya 1,1 ya, bisa dilihat begitu teman-teman ya. Ini 1 mili 1,1, yang ini 0,8 ini ya. Nah, caranya kalau mau digunakan ya dengan 3 jenis ini, untuk ukuran yang pertama kita akan lilit digunakan untuk yang pertama begitu ya. Ya, saya pakai 2 kawat yang ditarik sekaligus ya. Bisa saya. Jadi untuk ini ya, ini semua. Kita akan
Sudah selesai. Ini masih belum dikasih more ya, tapi gak apa-apa lah, dicoba dulu hasilnya bagaimana setelah perbaiki ya, digulung ulang ya. Baik, langsung saja kita tes. Ya, ini dia ya. Ya, sudah tidak bunyi kawan ya. Baik, kita coba dengan menggunakan 2 kawat yang ditarik sekaligus. Oke ya. (28) ya. Rencananya ini 25, tapi gak apa-apa lah, untuk arus yang paling rendah ini 28 ya. Jadi sama nih, 28,4, 5,6 sama ya. 36 ini ya. 37 ya, sama ini Kak. 37 yang di bawah. 46 52 52,2 ya. Nah, jadi inilah kalau pakai 2 kawat hasilnya sama persis ya, antara yang di bagian kiri maupun yang ada di bagian kanannya, ini sama persis. Baik, inilah hasilnya kawan ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, begitu ya. Sampai di sini saja untuk perjumpaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.